Kalau Anda tidak meminta maaf kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan Anda tidak berhenti dari penghujatan Anda, lalu yang ketiga Anda tidak kemudian berdebat, oke lah, tidak harus debat nyata ya, debat virtual streamnya. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, saya akan bongkar lagi rahasia Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Kali ini informasi datang dari tanggapan Evangelis Yonathan Nandar terhadap ultimatum yang dikeluarkan oleh Saifuddin Ibrahim ya. Di mana kita ketahui bersama, Saifuddin Ibrahim mengeluarkan statement dan ultimatum kepada Evangelis Yonathan Nandar ya, tapi memang ultimatum tersebut abu-abu alias tidak jelas. Di satu sisi, Saifuddin mengatakan, Nandar, jangan kamu berani lagi menanggapi video saya ini ya, awas kamu kalau menanggapi video saya. Itu yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ya. Dia mengatakan, awas kalau Nandar berani menanggapi, maka dia akan lebih ngeri menghujat, akan lebih ngeri menyerang Islam, karena dia katakan, dia menyerang Islam gara-gara diberikan persetujuan oleh Nandar. Jadi Nandar dengan mengata-ngatai Saifuddin itu sama saja sudah mengajak perang Saifuddin, sudah memberikan lampu hijau kepada Saifuddin untuk menghujat Islam. Padahal ya, Nandar ngomong nggak ngomong pun, Nandar salto-salto ya, Nandar salto-salto atau tidur pun, Saifuddin tetap akan menghujat Islam. Dan sudah dia lakukan. Dari kemarin-kemarin sudah dia lakukan. Jadi ini cuman gertakan yang nggak jelas gitu ya, gertakan yang nggak jelas, padahal dia juga nggak pegang apapun dari Nandar. Tidak ada kartu as yang dia miliki, ya, tidak ada rahasia yang ditakuti oleh Evangelis Yonathan Nandar yang dipegang oleh Mbak Udin. Jadi ini gertakan kosong, ibaratnya ini peluru kosong ya, gertaknya cuma gertak kosong. Terus di satu sisi dia juga mengatakan kepada Nandar, jawab Nandar gitu kan. Gaya dia ngomong kan selalu gitu, jawab gitu kan, jawab Nandar. Ya, kau jawab dulu ini Nandar gitu. Ya, jadi yang dia minta akhirnya dikabulkan. Evangelis Yonathan Nandar membuat satu video yang luar biasa ya. Dia mengatakan Saifuddin Ibrahim mengancam Yonathan, siapa takut? Ya, bahkan Nandar memberikan ultimatum ya, kembali membalas pernyataan tersebut, bahkan memberikan ultimatum dan juga ancaman balik. Kalau si Saifuddin memberikan ancaman dengan ya hukuman yang aneh gitu, mengatakan akan menyerang Islam, padahal sudah dia lakukan, ya sudah dia lakukan, kecuali belum pernah dia lakukan, padahal sudah dia lakukan terus-menerus dari kemarin. Sedangkan kalau Nandar ini mengancam ngeri, akan membongkar, ya Nandar bilang akan membongkar rahasia yang dia pegang. Rahasia apa itu? Ya saya nggak tahu. Ya, yang tahu antara Sarah Ayu, Nandar, Udin, dan Allah. Ya, kalau kita nggak tahu, karena belum dikasih tahu dan juga belum dikasih kisi-kisi. Saya nanya ke Bang Nandar, ya Bang Nandar juga nggak mau kasih tahu, karena dia bilang ini rahasia dapur. Ya, rahasia dapur yang dipercayakan oleh Sarah Ayu kepada dirinya dan tidak enak lah kalau dia bocorkan. Kalau orang sudah memegang amanah tersebut, kita pun nggak cocok lah ya, nggak cocok, nggak pantas juga kita korek-korek mau tahu gitu ya. Kita bukan orang yang kepo seperti itu. Kalau dikasih tahu syukur, nggak dikasih tahu ya wes gitu kan. Paling kita selidiki gitu kan, kita cari-cari, kita korek-korek. Nah, tapi kita nggak memaksakan orangnya untuk mengatakan. Kita cari dari samping-samping ya. Itu yang biasa kita lakukan, mencari info-info dari segala sisi. Oke, kita lanjut. Ya, di sini Nandar memberikan statement yang tegas ya, sangat jelas kepada si Saifuddin ya. Ini bakal jadi El Clasico ini ya, jadi laga luar biasa. Karena dari dulu Nandar ini sangat pengen berdebat dengan Saifuddin. Cuman si sapi Udin ini ya, sapi ini atau gelandangan Udin ini ya, ini nggak jelas. Selalu lari kiri, lari kanan. Nggak pernah berani menerima tantangan dari Evangelis Yonathan Nandar. Selalu berkelit. Alasan ini itu. Tapi di channelnya Koar-Koar bilang Nandar sudah dia kalahkan. Kapan dia pernah berdebat dengan Nandar? Dan mana bukti videonya? Ya, sebagai seorang YouTuber, dia kan YouTuber juga dia bilang. Pasti dia ada bikin videonya. Kalau memang pernah dia kalahkan Nandar.
Tapi sampai detik ini nggak pernah kita melihat video tersebut. Yang ada saat Nandar masuk ke tempat dia, membahas ya tentang bahasa Ibrani, Sapiudin kena mental. Bahkan dia mengatakan dia nggak bisa bahasa Ibrani, tapi dia bisa bahasa monyet. Ya, malah dia sendiri yang udah kalah mental, kalah mob, terpaksa dia mengakui dia punya kelebihan juga. Kalau Nandar bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa monyet. Itu yang dia sampaikan. Ada videonya ya, saya nggak ngarang-ngarang. Ya, cuman kalau mau dicari agak repot, teman-teman saya rasa juga udah tahu. Ya, karena Sapiudin bisa bahasa monyet itu bukan rahasia umum lagi. Ya, semua orang tahu itu. Ya, itu bukan umum lagi, tapi semua tahu gitu ya. Udah lebih dari umum soalnya. Terus, bagaimana tanggapan Evangelis Yonatan Nandar terhadap video yang dibuat Sapiudin? Apa saja yang disampaikan Nandar? Ini kita sudah rangkumkan, ya, pernyataan luar biasa dari Nandar, dan juga Nandar memberikan pilihan. Ya, dia memberikan opsi kepada Udin tiga opsi untuk Udin pilih. Kalau mau berdamai, ya, kalau mau berdamai. Kalau nggak mau, ya, kalau tidak memilih dari tiga opsi ini, artinya Udin nggak mau berdamai. Kalau nggak mau damai ya siap-siap gitu, diserang sama Evangelis Yonatan Nandar terus ya, akan diserang sama Nandar terus sampai Udin akan jatuh, ya, tersingkap di lantai dan babak belur. Jadi pilihan ada di tangan Udin, bolanya sudah dikembalikan oleh Nandar ya, bolanya sudah dikembalikan oleh Nandar. Kita tunggu reaksi dari Babang Udin. Bagaimana perkataan Nandar? Kita simak dulu video berikut ini. Silakan Din, tanya istri Anda, pernah nggak saya godain? Pernah nggak saya bilang, hei sayang, lagi ngapain ya? Pernah nggak saya ngomong kayak gitu? Itu baru godain istri orang. Saya tidak pernah godain istri kamu, Din, Udin. Justru Bunda Sarah kalau WhatsApp saya, mohon maaf ya Bunda Sarah, hai Bang Nandar ganteng, itu ada jelas. Saya bukan fitnah, gitu kan. Ya mungkin karena saya lebih muda. Jadi kalau Anda membandingkan Anda dengan saya masalah ketampanan, biarkan istri Bapak Udin yang menilai, bukan Anda sendiri. Ini bulan puasa, saya tidak bohong. Ingat, ini bulan puasa, saya tidak bohong. Dan ana so imun. Nah ini ya, ana so imun bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani anisum. Nah, anisum. Bahasa Ibrani itu anisum, ani sedang ani, aku sum berpuasa. Kalau dalam bahasa Arab ana so imun. Nah, ya. Oke. Bunda Sarah, nih teman-teman harus tahu ya. Harus tahu. Saya tidak pernah menggoda istri orang. Justru Bunda Sarah kalau panggil saya itu Bang Nandar ganteng, wallahi, nih wallahi, demi Allah saya nggak pernah bohong, Din Udin. Jadi kalau kamu membandingkan kamu lebih ganteng dari saya, tanya istri kamu yang bilang Bang Nandar ganteng. Ya saya mohon maaf ke Bunda Sarah ya, saya tidak bermaksud apa-apa karena suami Anda ini sudah keterlaluan. Terpaksa saya katakan ini. Sebetulnya Udin, saya punya rahasia yang lebih besar lagi. Makanya saya akan beri Anda 3 pilihan. Silahkan pilih salah satu ini agar rahasiamu tidak terbongkar, Din. Bang Nandar ganteng. Nah, itu ada, Din. Sayang sekali saya WhatsApp-nya sudah saya perbarui ya, jadi WhatsApp bisnis. Jadi histori percakapan itu tidak bisa saya screenshot begitu. Kalaupun di screenshot, aduh saya nggak sampai hati ya. Biarkan ini di dalam bentuk verbal saja. Kalau Bunda Sarah manggil saya itu bukan, terserah Anda mengatakan saya jelek, saya hitam, saya kurus dan lain sebagainya. Tetapi istri saya Saipudin Ibrahim, Bunda Sarah, kalau WhatsApp saya itu Abang Nandar ganteng, itu jelas, Din. Kalau kamu pernah nggak di WhatsApp sama istri kamu, Saipudin Ibrahim ganteng? Pernah nggak? Saya yakin, demi Allah, saya yakin bahwa istri Anda tidak pernah menyebut Anda ganteng. Tapi kalau menyebut saya ganteng, ada, Din. Saya tidak bohong nih. Bunda Sarah mungkin pernah ya. Mungkin Bunda Sarah menganggap saya adik, oke lah ya. Mungkin, tetapi istri Saipudin Ibrahim itu pernah dan acap kali sering menyebut saya Abang Nandar ganteng. Jadi saya manggil Bunda Sarah itu Bunda ya, Bunda Sarah. Kalau manggil Saipudin Ibrahim Abi. Saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua.
Dan mungkin Bunda Sarah juga bilang saya Abang Nandar ganteng, mungkin karena beliau lebih tua dari saya, meskipun beberapa ini aja ya, mungkin 3 tahunan lah ya. Ya, intinya menganggap saya adik mungkin lah ya, bukan menganggap sebagai Phil ya, pria idaman lain, bukan. Mungkin menganggap saya adik. Itu ada, Din, mengatakan bahwa sering kali saya katakan ya, sekali lagi ini bulan puasa, saya tidak akan bohong, dan saya juga anak soimun, saya juga sedang berpuasa. Istri Saipudin Ibrahim kalau manggil saya itu Bang Nandar ganteng. Jadi kalau Anda mengkomparasi antara kegantengan saya dengan kegantengan Saipudin Ibrahim, ya ngaca dulu dong. Kamu sekarang pernah nggak dibilang ganteng sama istri kamu di WhatsApp? Nggak pernah kan? Mana ada, udah aki-aki peot 60 tahun, kamu kan udah, ya Allah Din, kamu tuh harusnya tobat Din. Udah 60 tahun udah peot, anunya susah bangkit kembali. Aku bilang anunya susah bangkit kembali, dibilang Mr. V, ya kan, Mr. V gitu kan, dibilang Mr. V. Padahal aku tidak mengatakan Mr. Venice ya, mohon maaf, saya ini kan bahasa-bahasa ilmiah ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu Mr. Venice. Mungkin saja maksud saya itu anunya bangkit itu mungkin perutnya, badannya susah bangkit karena sudah tua. Kamu sendiri yang menginterpretasikan ketika saya mengatakan anu si Udin susah bangkit, langsung kamu menafsirkan itu adalah alat kelaminmu. Itu yang salah otakmu. Mungkin karena kenyataannya seperti itu. Udin. Nah, ketahuan kan, Din? Yang membongkar itu kamu sendiri, Din. Kemudian Bunda Sarah juga dekat dengan seorang ustadz. Nah, saya tidak pernah mengaku ustadz ya, Din. Tapi kamu harus lihat ini, Din, biar kamu tahu. Iya. Jadi ya jangan sampai kamu diambil ustadz ya. Tema yang mengerikan. Justru saya lihat Nah ya, Udin. Emang lo pikir gua takut gitu? Gak takut gua, Din. Lu yang menafsirkan sendiri, Udin. Nah, saya berikan pilihan kepada si Udin ini, teman-teman camkan ya. Saya beri 3 pilihan kepada Saipudin Ibrahim. Anda secara langsung meminta maaf kepada seluruh umat Islam, dan Anda meminta maaf kepada Allah dan Rasulullah SAW, meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia atas apa pernyataan Anda. Maka saya tidak akan lagi mengomentari tentang Anda apapun itu. Sekali lagi ya, Anda berhenti dari Anda meminta maaf kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam di seluruh dunia, maka saya tidak akan mengomentari video Anda lagi. Dengarkan, Din ya. Saya tidak akan mengomentari video Anda lagi ketika Anda meminta maaf kepada Allah, Nabi Muhammad, dan umat Islam seluruh dunia. Wallahi, ini bukti digitalnya ada. Teman-teman bisa merekam apa yang saya sampaikan, maka saya tidak akan mengomentari Anda lagi. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Anda berhenti menghujat. Anda boleh mengkritisi Islam di dalam ranah akademis. Misalnya, hey Nandar, agama saya ini benar, agama kamu salah, ayo kita berdiskusi. Boleh. Maka setelah perdiskusian itu mungkin kita hanya berdiskusi saja. Saya tidak akan mengomentari privasi Anda atau apapun tentang Anda. Itu opsi yang kedua. Lalu opsi yang ketiga adalah berdebat. Saya ulangi ya, mungkin agak kurang paham teman-teman. Yang pertama adalah Anda meminta maaf kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam seluruh dunia. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua adalah Anda Anda berhenti
Beda ya, tadi meminta maaf, yang kedua adalah Anda berhenti menghujat, Anda berhenti kemudian mengusik baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Boleh mengkritisi. Kalau mengkritisi itu banyak orang-orang Kristen tuh yang kemudian mengkritisi, tapi dalam ranah akademis. Anda harus kemudian mau berdiskusi. Ingat, yang pertama Anda meminta maaf kepada Allah dan Rasulullah dan umat Islam seluruh dunia. Lalu yang kedua adalah Anda berhenti dari menghujat. Boleh Anda menyampaikan apa tentang Islam, tetapi dalam rangka akademis boleh, tapi jangan menghujat. Jangan kemudian mengatakan Nabi kami sebagai ini dan itu dan lain sebagainya, ya. Karena itu adalah fitnahan belaka. Kalau memang Anda merasa itu benar, silahkan berdebat dengan kami. Itu yang kedua, berhenti menghujat. Yang pertama meminta maaf. Lalu yang ketiga adalah berdiskusi secara langsung dengan saya. Karena Anda dan Risuli Lubis ketika berada di Ciamis, terutama Risuli Lubis, itu kan ngajak saya berdiskusi. Tetapi ketika dijabanin, ditantangin, malah Anda lari. Malah Anda memframing saya lari dari perdebatan. Apa yang lari? Saya itu mengejar Risuli Lubis. Anda kan bertanya, siapa agama apa yang sering dinistakan? Itu kan bukan debat, coy. Itu Anda nanya. Kalau debat itu misal masalah firman menjelma menjadi manusia. Di dalam perspektif Biblos, perkataan Yesus, dan di dalam perspektif hadis dan Al-Quran. Baru apple to apple. Kalau Anda tidak meminta maaf kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan Anda tidak berhenti dari penghujatan Anda, lalu yang ketiga Anda tidak kemudian berdebat, oke lah, tidak harus debat nyata ya, debat virtual streamnya. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, saya akan bongkar lagi rahasia Anda. Ya, teman-teman sudah lihat ya, luar biasa sekali. Jadi di awal Nandar mengatakan bahwa dia yang dipanggil ganteng oleh Sarah Ayu. Ya, saya nggak tahu ini dalam narasi lucu-lucuan doang atau memang bagi Sarah Ayu Nandar ini ganteng. Ya, karena kita nggak bisa tahu isi hati perempuan. Kadang perempuan ini kadang bercanda, kadang serius. Kapan bercanda, kapan serius juga kita nggak tahu. Dan kita juga nggak kenal secara pribadi Sarah Ayu ya. Kita nggak tahu tipikal dia ini gimana. Tetapi Nandar dengan PD mengatakan dia dipanggil Bang Ganteng, Bang Nandar Ganteng. Kalau masalah dia dipanggil Bang Nandar Ganteng, Ustadz Unggul pernah ngomong ya, Ustadz Unggul juga berani bersaksi. Dan saya rasa bisa dipercaya gitu ya, sangat bisa dipercaya bahwa memang Sarah Ayu memanggil Nandar dengan Bang Nandar Ganteng. Saya nggak tahu itu cuma bercanda atau benaran Bang Nandar di mata Sarah Ayu ini ganteng. Ya, tapi itu fakta. Ya, itu fakta. Bahkan Nandar mengatakan berani bertaruh bahwa Udin nggak pernah dipanggil ganteng. Ya, Udin nggak pernah dipanggil ganteng oleh Sarah Ayu. Ya, saya nggak tahu apakah memang di mata Sarah Ayu Udin itu jelek dan pernah diceritakan gitu ya. Mungkin Sarah Ayu pernah cerita ke Nandar, suami saya jelek, ya saya salah pilih atau apa gitu ya. Saya nggak tahu. Intinya Nandar PD mengatakan hal itu, berani mengatakan hal itu. Terus kita bisa melihat juga bagaimana ya hubungan Nandar dan Sarah Ayu ini baik-baik saja gitu. Jangan dibilang dia ini perebut istri orang, nggak ada. Ya, Nandar juga punya istri, punya keluarga, punya anak yang baik gitu kan. Keluarganya baik-baik saja. Dan bagi Nandar ini satu rumor yang kurang bagus juga untuk dirinya gitu. Kalau digosipin dengan istrinya si Sapiudin, dianggap sebagai perebut bini orang, nggak enak juga gitu. Ya, apalagi kalau sampai terdengar di telinga istri Nandar, kan nggak enak juga. Walaupun istrinya pasti percaya. Ya, istrinya sangat percaya dengan Nandar, tetapi kan nggak enak ya. Terus kita tahulah Sapiudin ini kenapa dipilih oleh Sarah Ayu. Di konten saya sebelumnya saya sudah bahas ya. Ternyata Sarah Ayu itu fans dengan kakek Sugiono. Dan ini bukan saya bilang ya. Sapiudin sendiri yang ngomong kalau istrinya tuh tahu si kakek legend ini ya, kakek legend ini, dan dia yang bercerita kepada Sapiudin. Jadi Sapiudin mengenal kakek Sugiono lewat Sarah, ya, lewat Sarah mungkin dikasih tahu, oh ini kakek Sugiono, ini filmnya gitu kan, ya, ini artis dari film ini gitu, aktor dari film ini, keren dia. Dan ya karena itulah Udin dipilih karena sama-sama tua, cuman bedanya anunya beda, ya, anunya beda gitu. Kalau kakek Sugiono top chair lah kita bilang, bangkit cepat, pinggangnya kuat, ya, pinggangnya kuat, dia bisa bangun cepat.
dan masih kuat gitu, mau gerak ke kiri, gerak ke kanan, bisa goyang kiri, goyang kanan, kuat ya. Kalau Sapiudin saya nggak tahu. Terus masalah anu, seperti yang Nandar katakan, memang Sapiudin yang salah. Dia yang sendiri mengatakan bahwa dia lemah syahwat. Dan saya juga udah bahas di video sebelumnya ya, teman-teman silakan cek masalah lemah syahwat tersebut, itu memang si Sapiudin yang ngomong kalau dia lemah syahwat. Nandar nggak ngomong. Nandar cuma bilang susah bangkit anunya. Anu itu bisa banyak. Bisa kaki, bisa badan, ya bisa kepala, bisa apapun. Sapiudin sendiri yang menilai anu itu adalah lemah syahwat. Jadi jangan salahkan Nandar juga gitu. Anda yang sendiri ngomong. Anda yang masuk ke jebakan. Ya, kalau dulu dia bilang Joshua Teu kepancing. Dia cuma bilang pendeta dan anak pendeta di Kalibata. Terus Joshua Teu ngamuk-ngamuk, ya kepancing. Kali ini kebalik, Anda yang kepancing. Ya, Nandar nggak ngomong bagian tubuh yang mana, Anda sendiri yang menyebutkan bagian tubuh tersebut. Jadi jelas Anda yang kepancing. Terus Nandar memberikan 3 pilihan. Ya, baik juga nih Nandar, kasih 3 pilihan. Ya, bukan dipaksa harus memilih salah satu, tapi diberikan pilihan langsung. Bukan Nandar yang menentukan kamu harus ngapain ya. Masih dikasih pilihan itu udah sangat baik lah menurut saya. Jadi diberikan pilihan yang pertama, meminta maaf kepada seluruh umat Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada baginda Rasulullah. Ini udah bagus gitu ya, meminta maaf. Luar biasa. Terus yang kedua adalah stop atau berhenti menghujat Islam. Kalau mau memberitakan Injil, silakan beritakan Injil. Ya. Kalau mau kritik, jelas dulu. Kamu akademis nggak? Ya, kamu harus belajar dulu. Kalau kayak yang dilakukan oleh Ibu Rita Wayu, orang nggak komplain, karena ada dasarnya. Nggak asal bacot, nggak asal ngomong gitu ya. Kalau mau mengkritik itu harus ada argumen yang jelas, harus akademis, bukan asal ngomong gitu kan. Kamu suka ngomong apa, kamu sampaikan. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi pilihan kedua, berhenti menghujat Islam. Kalau mau kritik, silakan dengan argumen yang jelas. Dasarnya harus ada. Itu akademis. Ya. Baru 3, ya, pilihan ketiga adalah berdebat head to head. Baik itu ketemu langsung maupun di dunia maya. Terserah Saipudin mau pilih yang mana. Dan itu fair ya. Menurut saya cukup fair kalau debat gitu kan. Seperti yang sering dilakukan oleh Wa'alabu Rudi Yohanes. Wa'alabu itu kalau debat dia sangat mau gitu kan. Itu fair gitu. Berani menghadapi, bukan monolog, bukan koar-koar di belakang gitu. Ya, berani ngomong sendiri, anak kecil juga bisa. Jadi kalau mau debat, silakan. Tentukan tema, tentukan siapa moderator, tentukan formatnya gimana. Nandar siap kapanpun, ya, dengan bentuk format apapun, dan dengan topik apapun. Tapi topiknya 2 arah ya, jangan topik yang 1 arah. Itu namanya bukan debat, itu namanya kamu interogasi. Kalau temanya cuma dari kamu 1 arah, temanya harus 2 sisi. Bisa ke Islam, bisa ke Kristen. Jadi itu baru fair. Jadi silakan Sapiudin pilih di antara 3 pilihan ini, baru Nandar akan berhenti menghajar, ya, membuat kamu tersungkur. Kalau kamu tidak mau memilih antara salah satu ini, Nandar akan terus menghajar kamu sampai kamu tersungkur di tanah ya. Ini janji Nandar akan menghajar Sapiudin sampai tersungkur benaran di tanah. Ya. Bahkan tidak ada yang bisa menolong dia lagi. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Silakan pilih dari 3 opsi yang sudah diberikan. Ya, ini udah luar biasa. Dari Nandar bisa kasih 3 opsi. Kalau mau opsi lain ya nego. Ya, mana tahu dia telepon Nandar. Silakanlah kalian berdamai gitu kan. Karena Nandar punya nomor ada sama istri kamu. Kalau kamu mau kan gampang aja ngontek dia. Atau suruh istri kamu yang ngontekin. Masalahnya kan kamu nggak mau. Cuman mau di depan kamera, koar-koar. Biar orang senang juga nontonnya. Biar ada pemasukan juga gitu kan. Ya, nggak usah munafik lah, Bang Udin ya. Anda butuh duit sekarang. Bahkan anak Anda sekarang dijual oleh si Deborah gitu kan. Namanya yang dijual ya. Saya nggak bilang orangnya dijual, maksudnya fisiknya dijual. Nanti kamu multi tafsir lagi gitu. Ya, jadi yang dijual itu adalah anak kamu punya nama dijual ya, namanya dijual. Oke, terus masalah di mana debat, ya tentukan aja Sapiudin kalau memang Anda berani. Kalau berani ya, kalau nggak berani ya wes gitu kan. Terus kalau Anda mau kasih syarat ke Nandar ya silakan. Misalnya kamu bilang, oh saya mau tapi harus minimal sekian penonton.
atau moderatornya harus gimana, atau harus dibayar gitu kan, ya itu bisa dinegokan, dibicarakan lah. Yang penting mau komunikasi. Yang penting mau komunikasi ya. Jangan asal cuman bacot-bacot doang ya. Kita ini bukan orang yang mau makan orang lain kok. Kita ini mau komunikasi bagus-bagus. Selama komunikasinya bagus, kita juga oke-oke, kita fine-fine aja kok. Ya, itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili Bang Nandar juga ya ini. Semoga Sapiudin bereaksi dan menjawabnya ya. Dan seru juga ini kalau mereka berbalas pantun. Ya, mantap ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan makasih yang sudah subscribe dan share video-video dari kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.